Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti untuk adik-adik Fakultas Sains dan Teknologi. Semoga semua sehat selalu. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, hari ini kita akan bahas tentang identitas nasional yang saya bagi menjadi 4 subtema, yaitu yang pertama pengertian dari identitas nasional, yang pertemuan kedua kita pernah buat tugas ya terkait identitas nasional. Kemudian yang kedua, unsur pembentuk identitas nasional, kemudian jati diri bangsa dalam arus globalisasi dan krisis identitas. Yang keempat, penguatan nilai-nilai anti korupsi sebagai salah satu identitas nasional Indonesia. Nah, kalau kemarin sudah pernah saya sebutkan terkait apa itu negara, itu bisa juga disebut apa itu bangsa gitu ya. Bahwa bangsa adalah orang yang bersama asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta pemerintahannya gitu ya. Kalau kemarin apa itu bentuk apa syarat terbentuknya sebuah negara, teman-teman sudah jawab di kuis yang saya sampaikan. Ini pengertian negara gitu ya, sedikit saya ulang gitu ya. Nah, pengertian negara menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan sah dan ditaati oleh rakyat. Negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang organisasinya di bawah lembaga politik, dan negara yang efektif mempunyai satu kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ya. Nah, ini dalam pembukaan juga ada terjadinya bangsa Indonesia merupakan kehendak dari segenap dan seluruh bangsa. Proses bernegara, pemerintah Jepang pernah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang kemudian diminta gitu ya, diminta oleh rakyat Indonesia. Nah, fungsi negara itu ada fungsi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang kesemuanya disebut dengan trias politika. Nah, ini ada unsur-unsur negara. Kemudian ke pengertian dari identitas nasional. Identitas atau identity yaitu ciri, tanda, jati diri atau sifat khas dan nasional dari bangsa, yaitu dapat disimpulkan sebagai sifat yang khas yang melekat pada satu bangsa atau kepribadian satu bangsa. Pengertian umumnya, manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas tersebut membedakan satu dengan lainnya. Kenapa kita butuh adanya identitas nasional? Sebagai fungsinya yaitu pertama, penanda keberadaan atau eksistensinya. Kedua, pencerminan kondisi bangsa, kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Kemudian, sebagai sesuatu yang terbuka agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Ini ada faktor pendukungnya gitu ya. Secara umum, unsur pembentuk identitas itu ada kebudayaan, adat istiadat, agama, juga bahasa. Nah, secara khusus ada dia Pancasila, undang-undang, perda gitu ya. Budaya, bahasa, atau saya rumuskan di bagan ini menggambarkan faktor objektifnya, ada geografisnya, letak dari Indonesia sendiri, demografisnya, jumlah penduduknya, maksudnya juga ekologisnya, ekologis secara lingkungan gitu ya. Kemudian secara faktor subjektif itu ada historis, politik, sosiologis, dan budaya. Inilah yang kemudian menjadi pembentuk dari identitas nasional. Jadi kalau teman-teman nanti saya tanya, sebutkan 7 faktor pendukung kelahiran identitas nasional, nah inilah jawabannya ya. Karakter identitas nasional itu
biasanya kebentuk karena adanya persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, dan juga adanya kesatuan tempat tinggal. Nah, ini juga disebut 6 karakteristik gitu ya. Ada kebudayaan, ada suku bangsa, sejarah, bahasa, dan juga politik. Nah, dimensi identitas nasional yang sudah diangkat itu contohnya pola perilaku, gitu ya. Gambaran pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kebiasaan ramah tamah, hormat kepada orang tua, itu sudah harusnya menjadi pola perilaku yang menjadi identitas nasional. Jadi dimanapun kalian berada, kalau yang namanya orang Indonesia pasti ramah tamah dan hormat kepada orang tua. Ya. Di beberapa negara itu cara menghormati orang tuanya adalah dengan memanggil nama orang tuanya sendiri gitu. Tapi kalau kita kan nggak mungkin kita manggil nama A gitu ya, nama bapak kita misalnya B, kita panggil B gitu kan. Kan harus ada Pak, Bapak, Ayah atau apa. Ya. Kemudian lambang yang menjadi simbol nasional, bendera, bahasa, lagu. Ya. Nah, inilah rangkuman yang menjadi bentuk simbolisnya gitu ya. Tetapi tidak terbatas pada ini gitu ya. Sebenarnya pola tingkah laku dari warga sendiri itu juga menjadi penentu dari identitas nasional bangsa tersebut. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang korupsi. Korupsi itu seperti diibaratkan kanker ganas yang kronis, akut menggerogoti perekonomian secara berlahan namun pasti. Nah, pengertian korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Jadi korupsi itu lebih kepada pejabat publik ya, karena dia jabatannya menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan merugikan negara. Nah, ini PR kita ke depan gitu ya. Tidak hanya Anda, saya, dan juga lingkungan di sekitar kita, tetapi kita juga ingin membangun generasi yang berikutnya dengan generasi yang punya tujuan untuk berperilaku dan berbudaya anti korupsi. Ya, dengan misalnya tidak menyontek ketika mengerjakan tugas. Itu salah satu hal yang kecil tetapi menjadi akan berdampak besar pada kehidupan kalian berikutnya. Saya sampaikan gitu ya. Ini bentuk korupsinya gitu ya, banyak suap, gratifikasi, perbuatan curang, kerugian keuangan negara, dan tingkat korupsinya itu ada pengkhianatan terhadap kepercayaan, itu adalah bentuk korupsi. Jadi kalau ada rekan mahasiswa di universitas yang berbeda misalnya gitu ya melakukan kecurangan misalnya mencontek hasil karya atau lainnya. Nah, ini disebut sebagai sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan gunakan forum yang sudah saya sediakan. Terima kasih.